Assalamualaikum Ibu Rahma. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Jadi sebentar jika diizinkan saya akan melakukan supervisi pada saat Ibu Rahma sebentar mengajar di kelas. Boleh? Boleh. Ya. Sebelum kita melaksanakan proses supervisi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Jadi mengenai supervisi yang sebentar dilakukan atau pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu Rahma, apa materi pembelajaran yang akan dibawakan dan apa tujuan pembelajarannya ini sebentar. Oke, terima kasih. Adapun materinya pada hari ini yaitu adalah zat adiktif pada makanan. Adapun tujuannya ada 3 untuk pertemuan ini. Yang pertama, siswa atau peserta didik itu dapat mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan zat adiktif itu. Yang kedua, siswa dapat mengetahui jenis-jenis dari zat adiktif dan peserta didik atau siswa dapat mengetahui zat adiktif yang alami dan buatan itu yang seperti apa. Terima kasih. Baik. Pertanyaan yang kedua, Ibu Rahma, kan sebentar akan melakukan pembelajaran ya di kelas 8D. Iya, di kelas 8D. Nah, kira-kira menurut Ibu Rahma, area pengembangan yang hendak dicapai pada saat sebentar melakukan pembelajaran itu mau mengembangkan dari segi apanya yang akan dikembangkan sebentar? Oke. Selama mengajar, yang paling penting untuk dikembangkan itu pada area keaktifan siswa. Betul. Iya. Sebenarnya keaktifan siswa itu sangat berpengaruh atau dia berhubungan dengan model atau metode. Iya. Jadi kalau metodenya yang cocok, pasti akan terangsang siswanya untuk aktif. Jadi metode apa yang digunakan oleh Ibu Rahma sebentar untuk bagaimana supaya anak didik kita itu aktif dalam belajar ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang terakhir, nah kira-kira ini strategi apa yang Ibu Rahma akan persiapkan untuk melakukan pembelajaran sebentar dengan harapan supaya siswa ini bisa aktif pada saat belajar sebentar. Oke, terima kasih Bu. Strategi untuk hari ini saya menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Saya harap dari sintaks-sintaks yang ada pada problem itu dapat meningkatkan keaktifan dari siswa untuk belajar. Di sintaks PBL ini ada mereka akan kerja kelompok dengan teman-temannya. Mereka akan bekerja sama menemukan masalah-masalah yang mereka temukan dan mereka akan mempresentasikan. Dari situ saya pikir keaktifannya akan muncul pada peserta didik. Seperti itu. Jadi Ibu Rahma sebentar akan menggunakan media apa untuk strategi ini? Medianya ada 2, ada media LCD dan LKPD yang akan dibagikan kepada siswa. Semoga sebentar pembelajaran bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan Ibu ya. Terima kasih untuk praobservasi atau persiapan supervisi ini yang kita bincang-bincang yang kita lakukan tadi. Semoga berhasil nanti di kelas. Kita sama-sama melihat sebentar ya. Terima kasih.
setelah melakukan pembelajaran di kelas berapa tadi? Kelas 8D. Iya, kelas 8D. Bagaimana perasaannya ini? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah sudah selesai. Iya, sudah selesai pembelajaran dari awal sampai akhir sudah dilaksanakan, dan saya tadi juga sudah melihat bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Rahma. Nah, saya meminta waktunya lagi untuk berbincang-bincang sejenak, kita melakukan refleksi dari hasil pembelajaran yang dilakukan tadi di kelas. Nah, kira-kira nih, menurut Ibu Rahma, apa yang menjadi kelebihan dari pembelajaran yang dilakukan tadi? Apa yang sudah baik seperti itu? Apanya yang sudah baik? Alhamdulillah tadi dari model PBL yang saya gunakan dalam pembelajaran, keaktifannya anak-anak itu sudah mulai muncul, Ibu. Saya perhatikan karena dalam sintaksnya PBL itu mereka dirangsang untuk menemukan masalah sendiri, kemudian mereka menjawab masalahnya sendiri dan mereka presentasikan di depan kelas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu tadi kelebihannya ya. Jadi anak-anak itu sudah mulai terlihat aktif ya dalam pembelajaran. Nah, kira-kira ada tidak menurut Ibu apa yang menjadi kekurangan pada saat Ibu mengajar tadi di kelas? Yang saya pikir kekurangannya kritisnya ya, siswa. Ya. Okay. Mereka masih ada rasa malu, ada rasa takut bertanya begitu, malu bertanya, menjawab pertanyaan. Mereka sudah di dalam benaknya mungkin ada jawabannya, tapi mereka masih kurang percaya diri dan takut untuk mengungkapkannya, dan masih kurang kritis pada saat presentasi jawaban tadi LKPD-nya. Nah, jadi berarti kita bisa menyimpulkan bahwa yang menjadi masalah pada pembelajaran tadi itu masih kurang kritisnya anak-anak ya, siswa kita dalam menjawab pertanyaan ataukah memberikan sanggahan, tanggapan dan seterusnya. Oke. Nah, kira-kira nih Bu, kan tadi masalahnya itu ya yang kita hadapi. Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi kalau masalahnya seperti itu? Saya sebagai guru seharusnya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pemandu untuk siswa, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu mereka akan lebih terangsang untuk lebih kritis dan lebih aktif lagi. Betul, Bu. Jadi harus ada pertanyaan pemandu atau pemantik yang bisa memancing anak-anak itu bisa mengeluarkan pendapatnya ya, sehingga lebih kritis lagi. Oke, nah gimana nih ke depannya, bagaimana rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan supaya lebih baik pembelajaran yang dilakukan ini bisa lebih baik lagi? Ya, dari kekurangan hari ini akan menjadi pelajaran untuk saya untuk pertemuan berikutnya. Sebelum masuk pembelajaran, saya sebaiknya menyediakan pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk mereka, memancing lagi mereka untuk lebih mengamati masalah-masalah apa yang ada di lingkungan sekitar mereka, sehingga dari model-model yang saya berikan, apakah itu problem, mereka bisa menemukan sendiri atau menjawab sendiri masalah-masalah itu. Nah, kapan nih kira-kira rencana yang Ibu sebutkan tadi, kapan akan dilaksanakan? Lebih cepat lebih baik, Ibu. Pertemuan selanjutnya insya Allah. Jadi pertemuan selanjutnya sudah bisa diterapkan ya, Bu, insya Allah, ya? iya. Kira-kira nih siapa yang bisa membantu Ibu dan apa komitmennya Ibu ini? Apa yang menjadi komitmen Ibu untuk bisa pada pertemuan selanjutnya bisa lebih baik lagi pembelajarannya? Komitmennya pastinya kekurangan yang terjadi saat ini sebaiknya tidak terjadi lagi, dijadikan sebagai bahan pembelajaran sehingga next pembelajarannya bisa lebih baik lagi, seperti itu. Sedangkan pemandu untuk saya lebih baik lagi sudah pastinya teman sejawat di SMP Negeri 2 Bajen Barat ya. Jadi bisa sharing, berkolaborasi dengan teman-teman yang serumpun ya. Yang serumpun, apalagi sama-sama di sekolah sudah ada guru-guru, calon guru penggerak, bisa memberi sharing kepada kami semuanya. Iya. Oke, Bu. Terima kasih.
Semoga kedepannya pembelajaran yang dilakukan bisa lebih baik dan rencana tindak lanjutnya nanti bisa dilaksanakan di kelas. Ya, selanjutnya saya akan memberikan umpan balik dari hasil supervisi yang kita lakukan tadi pada saat Ibu mengajar tadi di kelas 8D. Nah, secara umum pembelajaran yang Ibu lakukan tadi itu sudah sangat bagus, Bu. Ya, jadi pembelajaran yang dilakukan itu sudah berpusat kepada murid, ya. Mulai dari kegiatan awal ya yang sudah mempersiapkan, memberikan motivasi dan ada persepsi yang diberikan kepada anak. Kemudian di kegiatan inti itu terlihat bagaimana ya anak-anak itu sudah bekerja ya, sudah mau mengikuti langkah-langkah pembelajaran, belajar kelompok, berdiskusi dengan temannya, ada presentasi dan seperti itu. Kemudian di kegiatan penutup sudah membuat kesimpulan dan ya dari secara umum ya sudah sangat bagus, Bu. Kemudian saya juga melihat sudah tergabung dari 3 aspek pada saat Ibu mengajar. Sudah ada segi atau aspek kognitifnya atau pengetahuannya, sudah ada aspek afektifnya, sikap anak-anak ya pada saat Ibu mengajar, Ibu menilai juga bagaimana sikap anak tadi pada saat berdiskusi. Kemudian yang ketiga adalah aspek psikomotoriknya. Anak-anak sudah mengamati gambar ya, melihat video pada saat itu. Kemudian pada saat bekerja dengan kelompoknya itu saya lihat sudah tercakup semua 3 aspek itu. Jadi berdasarkan yang Ibu sebutkan tadi mengenai kekurangan, ya pastilah di dalam setiap pembelajaran itu tidak ada yang sempurna, pasti ada hal yang menjadi kekurangan. Nah, lewat supervisi inilah yang kemudian hal-hal yang seperti itu kita bisa mencari solusi bersama dan insya Allah nanti pembelajaran selanjutnya bisa semakin baik ya Bu ya. Ya, bisa lebih baik lagi. Rancangannya tadi sudah bagus untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan pemandu kepada anak-anak supaya bisa lebih terpancing lagi tuh anak-anak untuk mengeluarkan pendapatnya dan jawabannya. Oke, terima kasih Bu sekali lagi. Saya ucapkan semoga sukses Bu ya. Sukses pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih.